ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh, Pak? Boleh Pak Ari. Nah, gini, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya, dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian coaching seperti apakah sesuai dengan talent kita atau belum. Kemudian apakah Pak Fajar sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nantinya juga saya akan mendengarkan respon jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak, dan jangan lupa ya Pak ya, harus sesuai juga dengan bukti-bukti coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Pak Ari, silakan. Untuk yang pertama, eh, kompetensi apa yang Pak Fajar kembangkan dalam proses coaching hari ini? Gini Pak Ari, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak Ari. Yang pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti Pak Ari. Betul, baik Pak Fajar. Jadi ya dari ketiganya itu, dari ketiga yang disampaikan Pak Fajar tadi, jadi Bapak ingin mengembangkan tiga kompetensi itu ya Pak ya. Jadi dari kehadiran penuh, efisien, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ada lagi mengajukan pertanyaan yang di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak Fajar lakukan observasi? Gini Pak Ari, untuk yang lebih spesifik, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Begitu Pak Ari. Oke. Eh, baik Pak, ada dua ya yang Bapak kembangkan yang lebih spesifik, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaiannya itu apa, Pak? Gini Pak Ari, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching saya, itu yang pertama saya ingin coach saya itu mendapatkan sebuah solusi atas permasalahannya. Kemudian coach saya tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya itu dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu Pak Ari. Baik, Pak Fajar. Jadi Bapak indikatornya yaitu ketercapaian pada kunci sudah menemukan sendiri ya atas permasalahannya, atau kunci mendapatkan solusi ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Nanti setelah proses coaching telah selesai, kita ngobrol kembali ya Pak ya. Iya Pak Ari. Oke, silakan Pak Fajar melakukan proses coachingnya. Terima kasih Pak Ari. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fatudin. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya hari ini? Oke, waalaikumsalam Pak Fajar. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah sehat. Sehat nih. Kalau sehat Alhamdulillah lah. Nggih, Pak. Pak Fatudin. Gini Pak, saya dengar nanti Pak Fatudin mau menyampaikan sesuatu ya, mau menceritakan apa sih Pak Fatudin? Nggih, Pak. Saya tuh pengen ketemu jenengan, jane pengen cerita banyak. Saya itu ada sesuatu di sekolahan saya. Ada masalah. Itu lihat
siswa itu loh Pak, lihat anak-anak itu kok sekarang itu kelihatan lemes, kelihatan bosan gitu kalau ngikuti pelajaran. Terus setelah saya amati, saya tanya-tanya kepada anak-anak, kepada guru-guru yang muda-muda itu kira-kira ada apa atau ini, ternyata itu mereka anak-anak itu bosen. Kenapa? Di sekolah saya itu masih banyak guru-guru yang melakukan pembelajaran yang konvensional Pak, monoton, suruh nulis, Pak Guru ceramah, metode-metode ceramah, monoton, kurang variatif lah yang jelas. Kurang variatif yang jelas. Padahal sekarang kan yang kayak gitu sudah tidak diminati oleh anak-anak yang tidak menggunakan sarpras yang ada, padahal banyak kan di sekolah itu sudah ada alat peraga, alat misalnya laptop LCD yang dipakai untuk pembelajaran multimedia itu sebenarnya sudah ada, tapi mereka itu masih tidak berinisiatif untuk memanfaatkannya Pak. Saya kira itu, jadi masih pembelajaran yang gitu-gitu aja, yang masih konvensional lah begitu. Baik Pak Fatudin, Yes. di sekolahan Pak Fatudin ini berarti masih banyak Bapak Ibu guru yang mengajar dengan pembelajaran yang monoton ya Pak, atau yang kurang bervariatif ya? Gitu-gitu aja. Selama akhirnya anak-anak jadi bosen. Baik Pak Fatudin, kira-kira apa yang ingin Pak Fatudin dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita, percakapan kita pada kesempatan kali ini Pak? Gini loh Pak, maksud saya itu ya, saya itu pengen di sekolah saya itu ada perubahan, itu loh Pak, ada perubahan. Yo sekolahnya jadi lebih mentereng, pembelajarannya lebih bervariatif, modern, kayak gitu Pak. Model-model pemanfaatan sarpras itu. Jadi saya pengen perubahan itu ada, gitu loh Pak. Oh gitu ya Pak Fatudin. Jadi Pak Fatudin menginginkan adanya perubahan sendiri di rekan sendiri ya, untuk mengubah cara mengajarnya ya Pak. Betul Pak. Ada Gini perubahan Pak di Fatudin. guru-gurunya. Pak Fatudin. Gini Pak Fatudin, kira-kira perubahan seperti apa yang Pak Fatudin harapkan dari rekan-rekan guru di sekolahnya Pak Fatudin itu? Ya tentunya perubahan yang menuju baik Pak. Yang menuju perubahan yang menuju baik, yang menuju lebih kekinian istilahnya. Penggunaan alat peraga, penggunaan multimedia, ada misalnya di sekolah kan sudah ada laptop, ada proyektor, itu bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu loh Pak, maksud saya. Berarti dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran yang bervariatif yang diterapkan di sekolah Pak Fatudin ya, pembelajaran bervariatif itu kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak. Kira-kira untuk di sekolahan Pak Fatudin sendiri itu levelnya sudah sampai mana ya Pak? Ya mungkin baru 50%, di level 5 mungkin Pak. Karena ya tapi kan juga selain guru-guru yang senior itu banyak juga sudah ada beberapa guru-guru yang muda-muda yang dia sudah pakai. Tapi ya di level 5 lah Pak. Level 5. Baik Pak Fatudin, kira-kira dari level berapa sih Pak yang
ingin Pak Fatudin capai dari rekan-rekan di sekolahan Pak Fatudin? Ya minimal kan, karena ya SD kami memang, sekolah kami memang masih di pedesaan, tapi mungkin murid-muridnya juga kurang tak, tapi ya minimal ada di level 7 lah Pak. Ya ada perubahan, minimal ada perubahan, soalnya kalau langsung jeglek minta total level 9 kayaknya belum mungkin, paling enggak level 7 lah. Nanti dari 6 rombel itu sudah ada 4 kelas yang menggunakan metode pembelajaran variatif, menggunakan alat peraga multimedia itu. Jadi paling penting level 7 lah Pak. Oke Pak Fatudin, kalau begitu sekarang langkah-langkah apa yang akan Pak Fatudin lakukan untuk membantu Bapak Ibu guru di sekolahan Pak Fatudin dalam rangka melakukan pembelajaran itu seperti apa ya Pak? Pertama saya merangkul mereka dulu Pak. Guru-guru yang ada di sekolah saya rangkul, saya ajak ngobrol, saya ajak diskusi nggih. Untuk kira-kira ayo melakukan perubahan, kita tanya kira-kira sopo sing pengen melakukan perubahan. Dari situ nanti kalau ada yang minat, kemudian baru saya mentoring, saya adakan pendampingan individu gitu Pak. Sampai terus saya akan adakan pendampingan terus bagi guru-guru yang berminat gitu Pak. Berarti yang ingin Bapak lakukan nanti mentoring ya Pak? Nggih. Selain mentoring, Pak Fatudin, apakah ada strategi yang lain yang akan Pak Fatudin lakukan dalam melakukan perubahan pada diri rekan-rekan di sekolah Pak Fatudin nanti? Jadi sebenarnya ada, kita menjalankan IHT misalnya Pak. Misalnya kan ada waktu kita menjalankan in-house training atau pelatihan mandiri dengan cara mendatangkan narasumber dari luar yang lebih ahli, yang mempunyai menguasai lebih canggih tentang IT. Kita adakan workshop gitu, mungkin juga akan berdampak Pak. Baik, kira-kira Pak Fatudin, tadi kan ada mentoring ya Pak, Nggih. workshop dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang menurut Pak Fatudin nyaman untuk dilakukan di sekolahnya Pak Fatudin itu kira-kira strategi apa yang dilakukan Pak? Kalau melihat dari efektivitas dan mudahnya mengaplikasi itu ya mentoring Pak. Karena mentoring itu waktunya luas. Tidak harus membuat agenda acara tersendiri. Longgar, mungkin lebih rileks. Kalau workshop itu kan ribet. Harus membuat sebuah acara, meluangkan waktu acara kegiatan ini, harus anggaran snacknya misalnya, atau harus ada anggaran ATK-nya, harus membayar mendatangkan narasumber, tentunya juga harus membayar narasumber. Untuk kondisi yang seperti ini mungkin agak susah untuk dilakukan. Jadi saya rasa mentoring lebih gampang dan lebih tepat Pak, karena fleksibel, lebih rileks, lebih santai gitu Pak. Baik Pak Fatudin, berarti nantinya Pak Fatudin akan mengadakan mentoring ya Pak, dengan mengadakan kolaborasi dengan guru yang lain ya Pak. Seperti Nanti, itu mungkin. nanti ada beberapa guru yang akan membantu saya Pak. Mungkin nanti bisa membantu saya untuk menyematkan beberapa
guru muda nanti bisa saya ajak bareng-bareng menjadi pendamping guru-guru yang lain gitu. Nah, sekarang Pak Fatudin kita sudah berada di penghujung acara coaching nih Pak. Dari percakapan ini, apa yang ingin Pak Fatudin dapatkan Pak? Oke, jadi setelah kita ngobrol sama jenengan itu saya sudah mulai muncul gambaran bagaimana saya nanti akan memberikan perubahan di sekolah. Khususnya itu pada perubahan yang berdampak dalam penyampaian materi terhadap siswa yang kemarin-kemarin masih dengan konvensional, kemarin-kemarin siswa menjadi males, ya, itu mungkin nanti akan tampak membawa hasil perubahan itu akan terjadi Pak dengan cara mentoring saya tadi Pak. Wah, saya tidak sabar Pak Fatudin untuk menunggu cerita-cerita yang begitu menggembirakan lagi dari Pak Fatudin. Oke, Karena sudah melakukan mentoring ya Pak. oke, Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini Pak Fatudin. Percakapan kita mungkin nanti pada kesempatan lain atau lain waktu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Fatudin. oke Pak, matur nuwun waktunya. Alhamdulillah, terima kasih supportnya. Oke, semoga nanti setelah melakukan mentoring apa dapat menemukan solusi kok mentoring. Setelah melakukan coaching ini saya dapat menemukan solusi-solusi. Terima kasih sekali ada pencerahan. Matur nuwun telah mendengarkan keluh kesah saya, Pak Fajar. Sama-sama Pak Fatudin. Nanti semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Saya tutup Pak Fatudin ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke Pak Fajar, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik? Alhamdulillah Pak Ari tadi pelaksanaan coaching saya dengan Pak Fatudin sudah berjalan dengan baik dan lancar sekali Pak Ali. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak, yang saya akan tanyakan kepada Pak Fajar. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Gini Pak Ari, tadi selama saya melakukan coaching dengan Pak Fatudin, itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya tadi juga sudah menggali potensi dari coach saya tersebut untuk menemukan permasalahan, solusi permasalahannya gitu Pak Ari. Baik Pak Fajar, sudah berhasil ya Pak, Alhamdulillah. Eh, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Pak Fajar. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Pak Fajar sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi tentunya ya Pak ya, atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan Pak Fajar sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci. Arahnya di situ Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh
kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Pak Fajar tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Luar biasa. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh, satu lagi Pak, saya boleh tanya ya Pak ya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Pak Ari, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching-coaching selanjutnya itu yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk kemudian bisa mempraktekkan coaching supaya coaching yang akan saya lakukan nanti dan seterusnya itu menjadi lebih baik lagi Pak Ari. Oh, baik Bapak, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik ke depannya ya Pak ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Ini sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Oke Pak Fajar, saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga dapat bertemu di lain waktu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak wabarakatuh. Ari. Isi. Ya, sama-sama Pak Fajar.